Pada akhir episode 1 series Invincible, terjadi pertarungan antara Omni-Man melawan Guardian of the Globe. Omni-Man berhasil menjincang seluruh anggota Guardian of the Globe, sementara itu Omni-Man sendiri terluka cukup parah. Jadi, apakah sebenarnya Guardian of the Globe bisa mengalahkan Omni-Man? Sebelum itu, kita perlu tahu kekuatan dari masing-masing anggota Guardian of the Globe. Pertama, ada Red Rush atau versi KW-nya dari Flash. Red Rush dapat bergerak sangat cepat dan dia juga dapat melancarkan pukulan berkali-kali dengan cepat. Di pertarungan melawan Omni-Man, Red Rush berhasil menyelamatkan The Immortal dari serangan mendadak Omni-Man dan berhasil menyelamatkan si ikan dari geprekan Omni-Man. Dan jika kita melihat lebih teliti lagi, ketika pertarungan War Woman dengan Omni-Man, Red Rush juga berhasil menghalau tinjuan Omni-Man ke War Woman. Jadi Red Rush berperan dalam pertahanan Guardian of the Globe. Red Rush dapat bereaksi lebih cepat. Ia dapat menyadari akan adanya serangan mendadak dari Omni-Man. Karena Red Rush tidak hanya dapat bergerak secara cepat, tapi dia sendiri juga merasakan waktu berputar lebih lambat atau dia merasakan waktu dalam mode slow motion, sehingga dia bisa berpikir lebih cepat daripada orang lain. Dan Omni-Man berhasil menangkap Red Rush dan menghancurkan kepalanya. Omni-Man memecahkan kepala Red Rush dalam hitungan detik, tapi Red Rush yang merasakan waktu lebih lambat dari manusia biasa tentunya merasakan sakit yang cukup lama dan sangat menderita saat Omni-Man menggeprek kepalanya. Lalu ada Darkwing, versi KW-nya Batman. Darkwing tidak punya kekuatan super tapi lebih mengandalkan alat-alat yang dia punya. Dia punya skateboard yang bisa terbang dan untuk serangan biasanya dia melemparkan shuriken yang bisa meledak ini. Dalam pertarungan melawan Omni-Man, dia sempat menolong War Woman dari pukulan Omni-Man dengan melempar shuriken. Lalu dia melakukan tindakan tolol ini berusaha menyerang Omni-Man. Gue nggak tahu maksud nih orang apa lompat ke arah Omni-Man mau ngapain sih sebenarnya, dan berakhir seperti ini. Lu tahu lu nggak punya kekuatan super dan lu masih berusaha menyerang Omni-Man dari dekat dengan kekuatan fisik lu gitu? Lu kira Omni-Man sama dengan preman-preman yang lu lawan ini? Lalu ada Green Ghost atau bahasa Indonesianya tuh buto ijo ya. Green Ghost memiliki kekuatan seperti Obito. Dia bisa menembus benda dan apabila dia menyentuh seseorang, orang tersebut juga dapat menembus benda. Kekuatannya dapat digunakan untuk membuat musuh terperangkap. Selain itu, si Green Ghost juga bisa tidak terlihat dan juga bisa terbang. Ada Aquarus yang mempunyai kekuatan seperti ikan. Oh iya, dan dia bisa menyemburkan air. Itu doang sih kekuatannya. Lalu ada Martian Man yang badannya bisa melar dan memanjang. Selain itu dia lumayan kuat karena bisa ngelempar tank. Dalam pertarungan melawan Omni-Man, dia berperan dalam mengikat tubuh Omni-Man sehingga Omni-Man tidak bisa melancarkan pukulan. Dan anggota Guardian yang lainnya bisa menyerang Omni-Man dengan bebas. Lalu ada War Woman atau versi KW dari Wonder Woman yang punya kekuatan super, yaitu dia super kuat, dia bisa terbang dan punya senjata mirip lampu taman ini. Dan terakhir ada The Immortal yang merupakan anggota Guardian of the Globe yang terkuat, dan Omni-Man sepertinya menyadari hal tersebut. Di awal pertarungan dia berusaha membunuh anggota Guardian of the Globe yang terkuat terlebih dahulu, yaitu si Immortal. The Immortal dan War Woman adalah dua anggota Guardian of the Globe yang terkuat dalam hal kekuatan fisik dan punya damage yang paling gede. Namun, kekuatan mereka masih jauh di bawah Omni-Man. Maka, untuk mengalahkan Omni-Man diperlukan peranan anggota Guardian lainnya. Jadi, ketika Immortal dan War Woman bertarung melawan Omni-Man, Red Rush dapat berperan sebagai pelindung mereka. Red Rush berhasil menyelamatkan 3 anggota Guardian of the Globe dari serangan Omni-Man. Namun ketika Red Rush mulai menyerang Omni-Man dan berujung seperti ini, maka saat itulah tidak ada lagi yang bisa melindungi para Guardian of the Globe dan mereka mati satu persatu. Jika Red Rush lebih memilih untuk melindungi Guardian of the Globe saja daripada menyerang Omni-Man, mungkin mereka bisa bertahan hidup ya. Red Rush sebenarnya memiliki kekuatan pukulan yang cukup sakit. Dia berhasil membuat memar di dada Omni-Man dan membuat Omni-Man itu berdarah. Tapi tentunya dalam kondisi Omni-Man yang tangannya sedang berusaha memecahkan kepala si Red Rush ini ya. Serangan Red Rush yang berupa pukulan bertubi-tubi ini akan lebih efektif jika musuh dalam keadaan terikat dan tidak bisa bergerak. Jadi Red Rush dapat dengan bebas memukul. Maka diperlukanlah peranan si Martian Man ini. Martian Man dapat mengikat Omni-Man sehingga War Woman dan The Immortal dapat dengan bebas menyerang Omni-Man. Namun Omni-Man berhasil membunuh Martian Man dengan mencabut kayaknya otak si Martian Man ini ya, dan dia pun mati.
Martian Man sebenarnya bisa saja untuk memposisikan otaknya di bagian yang sulit dijangkau, misalnya di bagian punggung atau di bahunya si Omni-Man. Ya, meskipun Martian Man tidak bisa mengikat Omni-Man terlalu lama, setidaknya Omni-Man dapat banyak serangan dari The Immortal dan War Woman. Dan jika Red Rush masih hidup, dia juga dapat menyerang Omni-Man seperti yang dia lakukan pada si kembar Upin Ipin ini. Dan ini caranya cukup efektif menurut gue untuk mengalahkan Omni-Man. Dan akan lebih maksimal lagi jika si War Woman ini ngambil palunya untuk menyerang Omni-Man. Maka agar si Martian Man dapat mengikat Omni-Man kembali, tentunya dia butuh pengalihan. Saat Martian Man berlari ke arah Omni-Man untuk mengikatnya, Omni-Man bisa saja menangkap si Martian Man ataupun menghindar. Maka kekuatan si ikan dapat berperan dalam pengalihan. Dalam adegan ini setelah dia menembakkan air ke Omni-Man, si Wonder Woman dapat menyerang Omni-Man secara mendadak. Selain itu, serangan airnya dapat berperan dalam melindungi anggota Guardian lainnya yang dalam bahaya dan juga dapat menghentikan serangan si Omni-Man. Selain itu, jika dia tetap menjaga jarak dan menyerang Omni-Man dari jarak yang jauh, tentunya akan merepotkan Omni-Man. Selain itu, peranan Darkwing dan Shuriken-nya juga berperan dalam pengalihan. Shuriken Darkwing ini berhasil mencegah si War Woman mati saat ini. Sama seperti si ikan, si Darkwing harusnya tetap berusaha melakukan serangan dari jarak jauh aja, bukannya melakukan hal tolol seperti ini. Terakhir ada si Green Ghost yang tidak guna dalam pertarungan melawan Omni-Man. Green Ghost sebenarnya bisa berperan dalam pertahanan juga. Dia bisa menyentuh anggota tim yang lainnya dan membuat tinjuan Omni-Man menjadi tembus dan tidak mengenai mereka. Dan menurut gue mungkin si Green Ghost ini bisa membunuh Omni-Man ya. Pertama, dia bisa menggunakan kekuatan menghilangnya dan mendekati Omni-Man. Lalu dia menembuskan tangannya melewati kepala si Omni-Man, lalu membuat tubuhnya normal dan keras lagi. Maka tangannya akan menembus dan nyangkut di kepala si Omni-Man. Dan Omni-Man kayaknya bakalan mati, meskipun si Green Ghost harus mengorbankan tangannya. Entah cara ini akan berhasil atau tidak, gue sendiri kurang tahu. Coba kalian komen bagaimana menurut kalian, apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Jadi kita punya tim penyerang yang terdiri dari The Immortal dan War Woman, lalu ada tim pertahanan yang terdiri dari Red Rush dan Green Ghost, lalu ada tim serangan jarak jauh yaitu si Darkwing dan si ikan, dan tentunya support dari si Martian Man. Lalu apakah mereka akan menang? Lawan mereka adalah Omni-Man yang memiliki ras Viltrumite, ras alien terkuat di dunia yang menaklukkan berbagai planet. Omni-Man sendiri adalah seorang tentara terlatih dari bangsa Viltrumite. Dan lebih wow-nya lagi, dia bisa menghancurkan satu planet sendirian. Menurut gue, Guardian belum selevel dengan Omni-Man. Lah, terus kenapa Omni-Man terlihat kesusahan melawan para Guardian dan sampai berdarah-darah dia ini? Menurut gue, Omni-Man sengaja menerima pukulan dari para Guardian of the Globe agar dia tidak ketahuan bahwa dialah yang membunuh seluruh anggota Guardian. Dengan terlukanya Omni-Man mempertegas cerita atau alibi dia bahwa ada seseorang yang menyerang Omni-Man dan para Guardian. Lalu kenapa Omni-Man membunuh Guardian of the Globe baru saat ini? Kenapa tidak dari dulu-dulu aja gitu? Omni-Man adalah bagian dari kekaisaran Viltrum yang menjajah negara lain dan memperbudak orang di planet tersebut. Omni-Man memiliki tugas mempersiapkan bumi untuk kedatangan pasukan Viltrum. Omni-Man membasmi monster-monster dan alien yang berusaha untuk menguasai bumi, karena bumi hanya boleh dikuasai oleh ras Viltrum saja. Dengan mengalahkan Guardian of the Globe, maka bumi akan menjadi lemah dan mudah untuk dikuasai nantinya. Karena lahirnya Mark Grayson anaknya, tapi Omni-Man sendiri belum yakin apakah anaknya akan mewarisi darah Viltrumite-nya. Dan ya, Mark mendapatkan keturunan seorang Viltrum. Maka Omni-Man memulai rencananya melemahkan bumi saat dia tahu bahwa Mark punya kekuatan seorang Viltrumite. Tentunya Omni-Man ingin anaknya yang juga memiliki darah Viltrum juga ikut dan bergabung dengannya, menguasai bumi untuk kekaisaran Viltrum. Jika Mark mengetahui kebenaran bahwa Omni-Man lah yang membunuh para Guardian, maka Mark tidak akan percaya padanya. Maka Omni-Man sepertinya dengan sengaja menerima pukulan dan serangan dari para Guardian, sehingga tidak terlihat Omni-Man lah yang mencincang mereka semua. Dah lah.